Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam presisi. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan alih golongan yang mana dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan seleksi kepada bapak-bapak yang berpangkat Aibtu yang mana sudah hadir bersama saya Kasubag Seleksi yaitu Komisaris Polisi Muhammad Taufik SIK. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Safwan. Gimana sehat? Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, dalam waktu dekat ini Pak, sesuai dengan pengumuman ya Pak, pengumuman dari Mabes Polri dengan nomor 31 8 Roy tahun 2022 seleksi pendidikan alih golongan tahun 2022. Betul. Jadi di sini Pak, saya lihat di pengumuman ini bisa kita bagikan informasi lah terkait surat edaran ataupun pengumuman ini. Betul. Di sini ada tiga kriteria yang akan diseleksikan, diselenggarakan untuk pendidikan alih golongan Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa pencerahan Pak dari Bapak Pak. Boleh, baik. Terima kasih Pak Safwan untuk kesempatannya. Pada hari ini kebetulan atas perintah pimpinan saya mengisi podcast Biro SDM sehubungan dengan pendidikan alih golongan tahun anggaran 2022 ini yang sudah di depan mata. Jadi mungkin kita review atau flashback sekilas di hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 3 Agustus, turun ST dari Mabes Polri perihal akan dilaksanakannya seleksi pendidikan alih golongan atau yang kita kenal dengan nama istilah PAG. Singkatannya pendidikan alih golongan. Sebagai informasi mungkin untuk Pak Safwan dan rekan-rekan jajaran, pendidikan alih golongan ini bisa diikuti oleh rekan-rekan kita yang bintara dengan beberapa kriteria. Yang pertama saya izin menjelaskan, kriteria itu adalah rekan-rekan tersebut yang ingin mengikuti seleksi PAG harus sudah berpangkat Aibtu. Nah, jadi di bawah Aibtu belum bisa. Harus sudah berpangkat Aibtu, kemudian menduduki jabatan perwira seperti Kanit, KBU, mungkin di wilayah dan lain-lain. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu bahwa rekan-rekan yang bisa mengikuti pendidikan alih golongan ini yaitu minimal NRP-nya itu di atas 75 atau kita bilang start dari 75 sampai 66. Dengan demikian kalau kita nominasikan atau kita kategorikan secara usia yaitu di usia 47 sampai 56 Pak Safwan. Berarti 2 tahun lagi pensiun. 2 tahun lagi pensiun itu maksimal. Persyaratan mutlak maksimal. Jadi apabila di bawah itu mohon maaf mungkin tahun depan. Itu semua mengacu dari ST yang sudah diterbitkan oleh Mabes Polri, dalam hal ini SSDM selaku panitia pusat seleksi Pak Safwan. Ya, Pak. Jadi Pak di sini kan ada kriteria tadi 3. Betul. Di usia 50 sampai dengan 56. Betul. Atau NRP 72. Iya. Dan NRP 66. Betul. Itu NRP-nya itu kan ada bulan lahir. Betul. Itu terpengaruh nggak? Pada saat pembukaan DIK. Terpengaruh dia? Terpengaruh. Bulan lahir pada saat buka DIK. Harus minimal sudah 47 secara usia. 47, 0 hari, 0 bulan? 0 hari, 0 bulan. Baik. Betul. Yang usia 47 nih Pak? Iya. Ya, tadi kan di usia 50, saya bacakan dikit Pak ya, dari berdasarkan pasal 19 Perkap 4 tahun 2019 tentang seleksi pendidikan pembagian bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka memberikan penghargaan kepada personel Polri dengan kriteria sebagai berikut. Usia 50 sampai dengan 56 memiliki kinerja baik, tidak sedang dalam proses pemeriksaan persidangan, tidak pidana, pelanggaran kode etik, profesi Polri maupun peraturan disiplin anggota Polri dibuktikan dengan SKHP. Betul. Itu Pak memang harus ada Pak ya? Betul. Dari Propam maupun belum pernah menduduki jabatan perwira. Betul. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Jadi salah satu kriterianya selain dari usia atau dari pangkat dan jabatan, syarat mutlak lainnya apabila rekan-rekan bintara ini akan mengikuti seleksi pendidikan alih golongan yaitu yang pertama harus mendapatkan rekomendasi dari kasatkernya, ankumnya masing-masing di setiap satker. Kemudian seperti yang Pak Safwan sampaikan tadi harus ada SKHP yang dikeluarkan oleh Bid Propam Polda Aceh. Karena Pak Safwan bilang tadi apabila sedang dalam masalah atau dalam proses Etik? kode etik itu
berarti kan SKHP tidak keluar. Iya. Nah, demikian. Oh, seperti itu Pak ya. Ya. Berarti ini kan ada belum pernah menduduki jabatan perwira. Khusus Iya. ini yang umur 50 gitu Pak. Betul, apabila belum menduduki jabatan perwira, namun demikian ada toleransi dari panitia pusat, usianya harus 50 tahun. Nah, Jadi notabene mereka yang berpangkat Aibtu ini sudah pernah menduduki. pernah menduduki. Biarpun hari ini tidak Menduduki lagi. tapi dia pernah. Tapi dia pernah, betul. Tapi dia pernah biarpun di pangkat Iya. mungkin dulu di pangkat Bribka mungkin Pak. Betul, Bisa. PS Kanit bisa dibuktikan dengan skep dan lain-lain, skep Minimal jabatan berapa yang tahun, lain. Pak? Bribka 4 tahun lah minimal. Bribka 4 tahun Pak ya. Iya. Berarti dia pernah menduduki jabatan. ya? Pernah menduduki jabatan Dibuktikan, perwira. Pak, ya? Betul, betul. Baik, itu dia umur 50 sampai dengan 56 Betul. Pak. Kemudian di usia 47 sampai dengan 56 tahun Iya. memiliki ijazah S1, S1, S2, Pak. betul. Ini bisa diterangkan nih Pak. nih? Iya, apabila rekan-rekan Bintara yang ingin mengikuti seleksi PAG tersebut di tahun anggaran 2002 ini bisa dibuktikan juga atau bisa mendaftar melalui beberapa kategori seperti yang Pak Sapon bilang tadi, sarjana yang dibuktikan dengan akreditasi dari Ban PT dan lain-lain. Tentunya ini akan menambah poin di 13 komponen para peserta tersebut. Berarti ini khusus untuk usia 47 Pak. Khusus untuk usia 47 sampai 56. 56 Betul. Pak. Berarti ini biarpun dia tidak memiliki jabatan perwira Iya, apabila sudah sarjana bisa. diperkenankan Pak ya. Iya. Kemudian yang ketiga nih Pak, kriteria yang ketiga usia 47 tahun sampai dengan 56 cacat fisik. Ini Iya. yang terbaru saya rasa. Betul, Pak, nih. betul. Bisa dijelaskan nih Pak? Iya, di ST pengumuman yang baru dikeluarkan panitia pusat dalam hal ini SSDM ada kategorinya juga rekan-rekan calon peserta dengan kategori cacat fisik. Dalam artian cacat fisik ini karena bertugas ya Pak Safwan yang dibuktikan lagi dengan skep dari Bapak Kapolri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan ini calon peserta ini mengalami cacat fisik pada saat melaksanakan tugas kepolisian. Nah, Itu harus ada pembuktian dari iya, harus dibuktikan dengan skep Bapak Kapolri. Mungkin dari Biro SDM Polda Aceh di bagian Bakwatpes bisa mengusul mumpung masih ada waktu sehingga bisa turun skep dari Bapak Kapolri perihal calon peserta ini yang mengalami cacat pada saat melaksanakan tugas. berarti itu diperoleh dari ini kan ada apa nih? Apa namanya sejenis kayak dia mungkin pernah korban konflik dulu Pak. Iya. Kemudian dia cacat sehingga dia tidak bisa ikut pendidikan. Iya. Ini diberikan peluang Pak. Diberikan peluang dan kesempatan. Ada pertanyaan ke saya nih Pak. Ada sebagian yang belum mendapatkan keterangan tersebut Pak. Iya. Itu bagaimana cara mendapatkan? Apa Iya. sedang Dewan Pertimbangan Karir atau gimana Pak? Bisa diusulkan ke bagian Watpers, nanti bagian Watpers yang akan menindaklanjuti. Kalau di Polres harus di Sumda, di SDM, di bak SDM, betul. SDM-nya Pak ya. Betul. Berarti betul. memang harus ada Dewan Pertimbangan Karir Pak. ya? Betul, betul. Yang diikuti dengan orang juga orang kesehatan. Betul, Pak, ya. betul, betul. Baik. Betul. Kemudian Pak ini terkait mekanisme ini sesuai dengan pengumuman ini Pak. Poin 2, mekanisme pelaksanaan seleksi bagi peserta seleksi yang mendapatkan penghargaan Kapolri. Iya. Nah, ini atas kinerja atau prestasi dengan tetap mengikuti semua tahapan seleksi. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi rekan-rekan mungkin yang pada pelaksanaan pendidikan alih golongan ini yang mendapatkan hak atau kuota khusus dari Bapak Kapolri itu diwajibkan mengikuti setiap tahapan seleksi walaupun bersifat mapping. Ya, Jadi kami garis bawahi tetap mengikuti tahapan seleksi item per itemnya. Itu per itemnya. Kemungkinan gugur ada tidak Pak? Kemungkinan gugur ada beberapa poin yang bisa menjatuhkan atau membuat yang bersangkutan tidak diberangkatkan pada saat nanti mungkin setelah sidang, yaitu yang pertama apabila hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan ini ada mempunyai penyakit yang berbahaya atau penyakit menular, kemudian dari segi kriteria diri sendiri yaitu apabila yang bersangkutan tersangkut masalah sehingga SKHP-nya tidak bisa dikeluarkan oleh Bitpropam Polda Aceh. Oh, sangat luar biasa Pak. Iya. Maksudnya biarpun dia mendapatkan hak ataupun pin emas dari Betul. Kapolri, kalaupun dia tidak memenuhi syarat, ya tetap tidak memenuhi syarat. Tetap tidak memenuhi syarat. Baik Pak, untuk persyaratannya sendiri nih Pak. Iya. Untuk persyaratan yang spesifik. Tadi kan Iya. Bapak bilang tadi baru pangkat Aib2 Pak ya. Iya. Seperti
peserta administrasi, 13 komponen apa SMK sih? Iya. Boleh dijelaskan? Boleh. Jadi sekilas tadi kita sudah menjelaskan setengahnya Pak Sapuan. Iya. Perihal administrasi seperti pangkat, NRP dan lain-lain itu masuk ke kategori administrasi. Iya. Kemudian berangkat ke tahapan selanjutnya, item selanjutnya yaitu jasmani. Jasmani pada tahun ini mungkin sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lainnya. Dilaksanakan jasmani secara terkoordinir di Panda Polda Aceh. Dengan artian secara singkatnya para peserta melaksanakan jasmani pada saat mau masuk polisi lagi. Real lagi. Berarti setahu saya nih Pak, PAG dulunya nggak ada nih. Iya. Ini, Pak. Baru tahun ini Pak Sapuan. Baru tahun ini berarti Pak. Baru tahun ini. Berarti bobotnya 20%. 20%. Dari nilai tes keseluruhan 20%. Berarti apa yang disiapkan ini? Kesiapan untuk jasmani Pak nih? Fisik khususnya. Fisik, item per itemnya juga sama seperti pada saat kita mau masuk polisi, lari 12 menit, pull up, push up, sit up, kesamaptaan A dan B lah. Jadi ini Pak saya lihat. Ini kan ada golongan 3. Betul. Golongan 3, golongan 1 kan dari umur sekian sampai sekian. Ya, oke. Ya. 25 ya. 25 sampai dengan 30 golongan 2. Betul. Golongan 3 40. Iya. Bapak-bapak ini kemungkinan besar masuk ke golongan 3. Betul. Kan ada juga golongan 4 ya Pak. 5 bisa. 6 masalahnya. Bisa. Golongan 4 ini dia harus lari kan? Betul. Oh tidak. Jalan. Jadi golongan 4 ini sesuai dengan perkap perihal pelaksanaan jasmani itu untuk kesamaptaan A-nya jalan cepat. Jalan cepat berarti. Jalan cepat. Tentunya bobotnya juga berbeda Pak ya. Bobotnya berbeda. Nanti rekan-rekan dari Bakwatpes mungkin pada saat pelaksanaannya akan menjelaskan secara rinci dan detail kepada para calon peserta Ya, tersebut. jangan nanti yang umur sudah 50 ke atas nih Pak, lari Ya, juga dia kan. betul, lari betul. ternyata Betul. ngedrop atau Ya. segala macam. Berarti memang ada jenjang gridnya Pak ya. Betul. Dari golongan-golongan Iya, tadi Pak ya. karena usia kan tidak sama Pak Sapuan. Iya Pak. Ya, tadi Pak terkait 13 komponen Pak. Iya. Terkait 13 komponen. Ini kan masing-masing daerah sudah ada operatornya. Iya, betul. Sudah ada operatornya, Iya. nilai SMK, nilai Betul. jasmani. Betul. Kemudian ada apa namanya? mental. mental, psikologi. Psikologi. Itu ada passing grade-nya atau gimana? Iya, kami jelaskan kepada Pak Sapuan. Contoh mungkin untuk SMK itu dipakai nilai 2 periode terakhir. Yang berarti apabila 2 periode terakhir itu yang dipakai adalah semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022. Iya Pak. Ya. Untuk kategori SMK tadi Pak. Iya. Untuk kesehatan kan ada kesehatan tuh Pak. Iya, kesehatan tentunya nanti selain di dalam 13 komponen yang wajib diisi oleh masing-masing operator, pada saat pelaksanaan tahapan seleksi juga rekan-rekan calon peserta PAG tahun anggaran 2022 ini harus melaksanakan secara real kesehatan dengan beberapa kategori yaitu nilainya di bawah 53 dinyatakan TMS. Iya. Baik Pak, ini saya lihat di poin nomor 7 Pak ya. Iya. Penilaian akademis. Tadi udah oke, di jasmani tadi sudah dengan apa namanya SMK. Betul. 13 komponen tadi sudah. Iya. Ini nilai penilaian akademis. Iya. Penilaian akademis menggunakan hasil prestasi pendidikan, Iya. pembentukan dan pendidikan umum dengan Iya. nilai dasar sebesar 70 dengan Iya. ketentuan pendidikan pembentukan diberikan kepada personel yang masuk dalam 15% Iya. peringkat lulus terbaik Iya. dari jumlah peserta didik di SPN atau Pusdik Betul, seperluan dengan penambahan 3 poin. Ini bisa Bapak terangkan biar Iya. lebih jelas nih untuk Betul. sahabat Polri kita nih Pak. Jadi kami coba jelaskan Pak Sapuan khusus di bidang akademik. Ya. Tentunya rekan-rekan calon peserta ini apabila pada saat pendidikan pembentukannya itu masuk mungkin 10 besar, 20 besar. Ini merubah nilai, bukan merubah Pak. Menambah poin. Menambah poin di Iya. 13 komponen Pak, Di ya? 13 komponen di bidang akademiknya. Sedangkan di bidang akademik semuanya kita kasih nilai dasar semua 70. Sesuai dengan perkap 13 komponen tadi. Juga termasuk yang ada sarjana. Sarjana, non sarjana, S1 dan S2, S2 itu ya. tentunya poin akademisnya berbeda. Ya saya lihat nih Pak, untuk S1
ditambah 1. Betul, Untuk betul. S2 tambah 2, untuk Betul. S3 tambah 3. Betul. Berarti Apalagi sangat- kalau calon iya, Pak. pesertanya berprestasi pada saat pendidikan pembentukannya di SPN dulu. Iya. Baik Pak, ini untuk pelaksanaan tesnya sendiri. Iya. Untuk pelaksanaan tesnya sendiri, dulu kan namanya TKM. TKM. Tes kemampuan manajerial. Betul. Tapi sekarang nih namanya TPM. TPM pula nih kan namanya kan. Sama nih Pak. Dengan TKM Hanya atau beda gimana? namanya saja, tes potensi manajerial. Iya. Kalau isinya topik-topik mengenai dalamnya itu sama, Pak. Sama Pak. Sama. Berarti tes Potensi manajerial. manajerial Pak. Iya. Sama dengan TKM berarti Pak. Iya, betul. Baik Pak, untuk pendaftaran sendiri Pak. Dulu kan pendaftaran manual. Manual, macam, siap, Pak. betul. Ini kan berhubung dengan apa namanya era 4.0. Betul. Dan aplikasi pun sudah Iya. baik lah Pak di Iya, betul. internal Polri gitu Pak. Iya. Untuk pendaftaran menggunakan Ya, website, Pak. kami jelaskan untuk pendaftaran Pak Sapwan mengikuti agenda dari si panitia tingkat pusat, yaitu diberikan waktu sampai tanggal 12 Agustus yang sudah berlangsung dari tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi kurang lebih 10 hari diberikan tenggat timeline pendaftaran yang mana para peserta ini bisa mendaftar melalui aplikasi Edikbank atau melalui operator bank SDM masing-masing. Berarti kan setiap mereka ini kan harus mengisi form Pak. Betul. Dan mengupload beberapa beberapa administrasi yang harus dipenuhi dokumen. dokumen Betul. seperti sprint, Pak, Betul, nilai SKHP, betul. Jadi itu berarti sebelum mendaftar diharapkan kepada sahabat Polri harus melengkapi dulu Betul, administrasinya, betul. dokumen administrasinya, Betul. dan sudah di PDF-kan Pak ya, Iya, sudah di iya. PDF-kan kira-kira 200 dpi kalau nggak salah. Betul, bobotnya demikian besar. Besarnya dokumen itu 200 dpi untuk bisa diupload ke Edikbank. tersebut, Pak, ya. Betul. Begitu sudah Oke. semuanya, baru mendaftar dan langsung tinggal Keluar nomor. saja gitu Betul, Pak. betul. Berarti nomor online di print. Di print masing-masing. Nanti dari panitia daerah print kita bagikan kepada calon peserta. Berarti baru setelah dapat itu baru datang ke Polda. Betul. Registrasi. Pak. Betul. Dan registrasi pun Pak Sapwan kami instruksikan atau kita berikan petunjuk kepada jajaran pendaftaran dilaksanakan secara terkoordinir di masing-masing satker atau wilayah, masing-masing bank SDM wilayah. Ya, berarti Supaya memudahkan rekan-rekan berarti untuk calon sahabat peserta Polri ini. nih, untuk sahabat Polri, untuk calon-calon peserta PAG langsung aja minta bantu ke Bank SDM. ya. Iya. Bank SDM untuk pelaksanaan dari pendaftaran ataupun informasi Betul, selanjutnya mungkin betul. bisa didapati di Bank SDM jajaran. Betul. Baik Pak, ini saya lihat di pengumuman juga warna map pun berbeda. Iya, betul. Warna map Betul. berbeda dari umur 50 usianya yang kita biasa untuk 1 memudahkan, hari betul. gitu Pak ya. Itu bisa diterangkan Pak. Itu sebetulnya hanya mengikuti supaya kita memudahkan proses pada saat melakukan verifikasi saja Pak Sapwan. Ya. Cuman itu aja Pak. Iya. Untuk membedakan antara betul. HAR, antara yang Betul. tidak memiliki reguler, jabatan, betul. atau yang itu Pak ya. Betul. Baik, untuk selama kegiatan tentunya harus prokes. Betul, Tetap dilaksanakan Pak ya. tetap. Prokes tetap dilaksanakan. Betul. Kemudian Pak, untuk bobot penilaian nih. Iya, untuk oke. bobot penilaian dari jasmani, psikologi, TPM, dan Iya. saya dengar ada ujian komputer dulu Pak nih. Ada ujian komputer sesuai dengan ketentuan dari panitia seleksi tingkat pusat dengan bobot 5% dari total keseluruhan. Berarti dia yang diujikan nih apa nih Pak? Microsoft Word, Microsoft Word, Excel, Excel, dan PowerPoint. Betul, Tiga betul. itu, Pak ya? Iya, 3 kategori tersebut pada saat mengetik komputer nanti di ujiannya. Pak, ada nggak kisi-kisi nih biar sahabat Polri bisa tahu nih kisi-kisi untuk ujian komputer ini Pak? Berlatih supaya lebih familiar untuk para mengetik, calon Pak, ya? peserta untuk pelaksanaan pengetikan nanti. Berarti kalau Word itu. Word itu Kalau untuk Excel kira-kira tentang rumus segala macam menghitung, ya. hitung tambah kurang banyak. Iya, betul, Kemudian betul. persen gitu, betul, Pak. betul. Terus kalau ini Pak
PowerPoint. PowerPoint, belajar mungkin secara singkat untuk membuat paparan segala macam nanti. Buat paparan. Betul. Kotak, bulkona. betul. Betul. Berarti itu sudah dikasih sama Pak Taufik kisi-kisinya tuh. Jangan sampai kita nggak bisa, ini udah era 4.0 masa kita. Iya, betul gitu, Mas Afwan. Baik Pak, yang terakhir Pak, untuk bobot penilaian Pak. Iya. Untuk bobot penilaian dan kemungkinan lulus itu berapa orang itu? Di ST yang dikeluarkan oleh Panitia Pusat Pak Safwan untuk tahun ini yaitu sebanyak 2.500 peserta pendidikan alih golongan dari seluruh Polda yang ada di Indonesia. Itu dibukakan kesempatan dengan kuota kurang lebih 2.500. Yang mana kita baca kemarin di ST pengumuman tersebut dibagi menjadi 2 gelombang. Dalam artian masing-masing gelombang 1.250 dengan lama pendidikan 1 bulan masing-masing gelombang. Pendidikan di Stupa Sukabumi. Sukabumi. Iya, betul. Baik, berarti mereka langsung pendidikan di Stupa Sukabumi, Pak. Betul. Kemudian untuk bobotnya Pak tadi, Pak. Iya. Itu bobotnya dari 20% dari betul. Mandi, Sedikit saya jelaskan Pak Safwan, untuk tahapan seleksi atau item-item seleksi ini tentunya ada bobot untuk dilaksanakan nanti proses penghitungan pada saat sidang kelulusan. Contoh, tadi sudah kita bicarakan di awal, yaitu untuk jasmani diberi bobot sebesar 20%. 20%. Ya. Kemudian tes psikologi yang akan dilaksanakan oleh para calon peserta PAG ini sebesar 35%. Itu CAT, Pak. Yang mana kita ketahui menggunakan sistem CAT. Kemudian komputer tadi sudah kita bicarakan juga sebelumnya dengan bobot 5%. Selanjutnya TPM, tes potensi manajerial atau mungkin yang dulu TKM 40%. Itu yang paling banyak atau yang paling besar bobotnya 40%. Iya, berarti Pak TPM ini sama dengan TKM. Iya. Jadi saya rasa kalau bapak-bapak sudah menjalankan tupoksi sesuai dengan job description. Betul. Saya rasa nih TPM ini nggak sulit, Pak. Betul. Bisa dipelajari. Dan memang sehari-hari mungkin. Betul. Yang para bapak-bapak tersebut laksanakan itulah. Ya kan. Betul. Jadi kalau dia ogah-ogahan dalam pelaksanaan dinas ataupun lelean dalam pelaksanaan dinas, otomatis itu nggak bisa dijawab juga. Betul. Saya rasa seperti itu, Pak. Betul. Baik, Pak, ada pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Polri ini, Pak, terkait PAG ini, Pak? Baik, mungkin sedikit pesan kami dari panitia daerah. Silakan rekan-rekan yang berada di wilayah ataupun masing-masing satker di wilayah Polda Aceh yang mana usia mungkin NRP-nya sudah bisa memenuhi syarat untuk mendaftar, silakan mendaftar. Peluang terbuka lebar karena kuota pun besar sebesar 2.500 se-Indonesia. Kemudian dibagi menjadi 2 gelombang, yang mana satu gelombangnya itu kita mungkin bisa puluhan orang seperti tahun lalu. Tahun lalu 96 dibagi 2 kurang lebih 45 per masing-masing gelombang. Jadi peluang besar sekali. Ada sekitar 90. Betul. 90 itu baru DIPA. Mana tahu nanti bertambah. Pak. Betul. Tapi kalau Bapak lihat nih, Pak, Bapak lihat dari data SIPP. Iya. Yang sudah memenuhi syarat itu kira-kira berapa orang, Pak? Kemarin kita ada mapping Pak Safwan ke para Kabak SDM dan Kasubag Admin jajaran untuk memappingkan anggota masing-masing atau personel masing-masing yang mana sudah berada di NRP 76. Karena pertimbangan kita kemarin kan tahun lalu 75, otomatis perkiraan sementara tahun ini 76 dong. Iya. Dengan usia 76 tersebut didapat kurang lebih 170 orang. Namun pada saat ST pengumuman pembukaan PAG ini turun dari Mabes Polri itu 75. Otomatis menurun lagi animo. Berarti animo kita 75 nih, Pak. Tidak, NRP. Kurang lebih sekarang animonya 30 sampai 40 lah untuk NRP 75 yang sudah masuk NRP 75. datanya ke kami, Ya. betul. Kalau keseluruhan? Keseluruhan masih belum karena kita belum bisa pastikan sampai di tanggal 12 nanti pendaftaran online berakhir nanti. Oh gitu, Pak. Iya. Berarti baik sahabat Polri, sudah kita dapatkan informasi dari Kasubag Seleksi terkait pelaksanaan PAG. Jadi pesannya seperti ini.
lengkapi dulu dokumen, lengkapi dulu semua dokumen yang sudah di-scan, dibuatkan PDF, Betul. buatkan PDF, kemudian baru mendaftar di website yang sudah ditentukan. Baik, cukup sampai di sini, Pak Taufik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin yang belum tersampaikan, Pak? Jaga kesehatan, tetap semangat karena ada pelaksanaan tes keselamatan jasmaninya, Pak Sapuan. Iya, berarti siapkan, Pak ya. Siapkan diri Anda, sahabat Polri, untuk mencapai karir minimal untuk memperbaiki golongan gitu Golongan. Pak. Karena ini PAG ini Pak sangat luar biasa nih. Notabene PAG ini salah satu penyumbang perwira terbanyak di tubuh Polri. Betul, gitu, Pak, ya. betul. Jadi memang bukan sembarangan juga nih PAG ini. Memang harus tetap semangat ya. Maka ada jasmani kali ini. Ada jasmaninya kali ini. Baik, demikian yang bisa kami bagikan informasi untuk sahabat Polri. Kami akhiri. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan share video kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.